Siap. Absennya mana absennya? Absennya ada di absennya mana? Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Camat Medan Satria Bapak Budi Rahman, dan yang saya hormati dalam Nabil 01 tadi dalam hal ini mewakili Babinsa Kelurahan Medan Satria Serka Said, dan yang saya hormati kepala UPT, alhamdulillah hadir kepala UPT BMSDA, kepala UPT RH, dan juga yang saya hormati rekan saya Lurah Pejuang, dalam hal ini Lurah Kali Baru, Lurah Pemuda ini diwakili sekretaris dan kepala seksinya, dan yang saya hormati pemangku jabatan yang ada di lingkungan Kecamatan Medan Satria, kepala seksi yang ada di Kecamatan Medan Satria, Sekel Kecamatan Medan Satria, dan kepala seksi kelurahan Kecamatan Medan Satria, dan juga yang saya hormati para ketua RW yang ada di lingkungan kelurahan Medan Satria. Mohon izin Bapak melaporkan untuk kegiatan Camat Kubu Kampung di Medan Satria pada kesempatan ini difokuskan di sini nanti di 3 RW Pak, di RW 7, RW 8, dan RW 10 terkait dengan permasalahan nanti kita kunjungi di 3 RW, dan juga hadir juga di sini ada RW 3, RW 5, RW 1, dan juga RW 7, dan Soebul Baik kebetulan tuan rumah Bapak RW 8 sekaligus juga Ketua RW Kelurahan Medan Satria, dan juga Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Medan Satria, dan juga Ketua Paguyuban Kampung Ujung Lenteng Kebun Sayur, dan yang saya hormati Kepala Puskesmas, alhamdulillah hadir Kepala Puskesmas Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Pejuang, Kelurahan Harapan Mulia, dan juga Kelurahan Kali Baru, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT yang ada di lingkungan RW 7, RW 8, dan RW 10, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya. Tentunya pada pagi hari ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas berkat rahmat taufik hidayahnya, dan yang paling utama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sekretariat RW 08 Kelurahan Medan Satria dalam rangka program kegiatan Camat Kubu Kampung. Sebelumnya Kelurahan Medan Satria sudah terlaksana di RW 09, dan terus nanti berlanjut kita akan fokuskan di masing-masing RW, khususnya di RW Masalah Pemilihan. Selawat salam tercurah kepada salam saudaranya, sahabatnya, dan kita semua penduduk yang sampai akhir. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada ketua yang sudah berkenan, yang sudah mau direkodin sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan tujuan Camat Kubu Kampung yang pertama silaturahmi antara kami dari pihak kecamatan, pihak kelurahan, wilayah khusus wilayah RW, dan program kami nanti di sini akan
mendengarkan keluh kesah permasalahan yang ada di masing-masing wilayah. Nanti kalau mungkin, kalau udah mungkin insya Allah ada solusinya. Nah, nanti akan dipaparkan Pak Camat arahannya seperti apa, nanti sama-sama kita fokus, kita dengarkan. Nah, untuk mempersingkat acara pada siangnya pagi ini, untuk apa namanya berbiar teratur di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, yang saya hormati Pak Lurah Medan Satria, Muhammad. Alhamdulillah beliau hadir bersama saya dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Pak Dan Ramil 01 atau yang mewakili Bapak Sekasari. Yang saya hormati Pak Lurah Berjuang, ini rekan kerja yang masih semangat dan berjibaku dengan banjir. Bu kampus nih naik tahun ya. Yang saya hormati para kampus Kebesaran dan Satria, yang saya hormati para kepala UPTD teknis, ada alhamdulillah ada UPTD MA, ada UPTD MSDA, ada UPTD ISU, ada UPTD pendapatan. Mana Pak Haji dari Haji? Alhamdulillah hadir. Dan yang saya hormati para jajaran pemangku jabatan di kecamatan kelurahan kecamatan, yang saya hormati para polsek yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW 08 Pak Haji, terima kasih banyak telah meluangkan tempat dan waktunya. Yang saya hormati juga para kader, posyandu dan lain-lain, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian yang semoga insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin yang selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat kesehatan, keberkahan sehingga bisa hadir mengikuti kegiatan Camat Tubuh Kampung, yaitu Gerbek Rembuk. Jadi kita aparatur kelurahan kecamatan bersama para kepala BPD, berikut juga ada para kampus bersilaturahmi datang di kantor sekretariat RW untuk mendengarkan dan mencatat keluhan serta menindaklanjuti. Dan tidak lupa marilah kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Baginda Rasul dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, dan insya Allah mendapatkan syafaat kebaikan hingga akhir zaman pada kita semua umatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin terkait dengan kegiatan Camat Tubuh Kampung hari ini ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana program Camat Tubuh Kampung ini dibentuk dan dilaksanakan oleh unsur aparatur kelurahan dan kecamatan. Bapak Ibu Ketua RW yang saya hormati, bahwa dengan program Camat Tubuh Kampung tidak lain adalah kami sama kelurahan serta jajaran ingin membangun tali silaturahmi kepada Bapak Ibu semua sebagai ketua rukun RT, sebagai ketua rukun warga yang ada di wilayah masing-masing. Apa tujuan Camat Tubuh Kampung? Tujuan Camat Tubuh Kampung adalah untuk melakukan percepatan bagaimana menyikapi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Apapun permasalahannya,
saya kira pemerintah wajib hadir, wajib memberikan perhatian dan memberikan kontribusi yang jelas dan pasti, karena pemerintah itu punya kewajiban berdasarkan pajak yang telah dibayarkan oleh warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dimanapun berada di wilayah Kota Bekasi wajib menerima manfaat. RT, siap RT. Ada Bu Rosi. Dalam hal ini ada Pak Edi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, sebagai Bapak Pemuda Satria, Pak Kasih, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, kemudian Ketua FKRI dan saudara-saudara saya, Bapak Ketua RT dan Ketua RW di beberapa pria. Bapak-bapak, kami panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada acara ini dalam kondisi lebih muda kita tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir di acara ini. Kondisi saya mewakili Bapak Kapolsek dan Satria itu karena ada banyak acara dengan Bapak Kapolsek. Kondisi saya mewakili Bapak Kapolsek dan Satria. Sebetulnya Bapak Camat, kondisi untuk pertemuan para ketua RW sebetulnya saya udah bosan di Medan Satria. Apa-apa ketemu, ya gitu. Betul-betul ketua FKM-nya WA malam-malam. Wah, dari dia nih. Gimana kabarnya Pak Kadin? Nah, hanya agak doang, ya kan gitu. Jadi artinya secara keseluruhan situasi Harkaptimas khususnya umumnya untuk Medan Satria dan khususnya untuk kelurahan Medan Satria situasinya masih tergolong amat terkendali Pak Camat, karena beberapa hal untuk keamanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya saling juga dengan Pak Lurah maupun Ketua FKRW, begitu juga para Ketua RW pada saat kita pelaksanaan patroli malam dan segala macam itu banyak undangan. Pak izin Pak, susu di mari, Pak kopi di mari. Jadi polisi banyak undangannya, akhirnya patrolinya nggak sekedar bergantung Pak. Jadi tolong main alhamdulillah. Termasuk salah satunya adalah di RW 08 dan RW 010 ini merupakan satu perbatasan dengan DKI, khususnya di Cakung. Kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan kopi Kaptimas di RW 08, juga berbatasan dengan RW 3 Cakung. Jadi alhamdulillah dengan adanya kita
duduk bersama dan silaturahmi. Jadi segala bentuk gangguan keamanan alhamdulillah kita bisa atasi secara keseluruhan Pak Kacamata izin. Yang paling lagi Pak Ibu kampus Kecamatan Satria, Bapak Jabatan, Kecamatan Satria, Bapak RW, Kecamatan Satria khususnya. Saya menambahkan ini, saya pengen juga ini Ibu kampus Satria, karena saya selama ini setiap LDP saya yang ini koordinir semuanya yang belum pasti saya sampaikan ke SPPD. Sementara untuk di Medan Satria ini sudah ada 4 dapur ini. Dan 4, tambah kali 1 mungkin biar sudah jadi 5. Saya sebenarnya ini juga yang kampus jujur aja. Makanya nanti Pak RW ya, nanti kita langsung kesana nanti. Saya datang nanti. Saya alhamdulillah RW 9. Telepon terus alhamdulillah posyandu dua-duanya sudah dapat dengan MD di Serika. Saya ajukan semuanya. Karena saya sebagai pendampingan karena dari pelaporannya saya selama MBD di wilayah masing-masing nggak bisa untuk laporan tiap hari laporan untuk pendidikan bermanfaat sekolah-sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, D3-nya itu di kelurahan masing-masing ada semua. Tetap laporan kita 1 kilo untuk dibantu. Makanya saya udah dapat kartu saya jadi juga ya. Masih 5 lagi kartunya. Itu tetap masuk ke saya juga itu. Kenapa? Nanti saya pengen lapar, nanti saya majukan nanti ke Kepala SPPD. Sekarang percuma hanya dari supir jualan kita, tapi masih ada. Saya pikir ada 4 lagi masih ada di bawah santri kan. Yang lain bisa. Mungkin ini saya juga yang bisa nanti saya sampaikan. Saya pasti koordinasi dengan 4 dapur yang ada di Kota Satria. Mudah-mudahan nanti kalau bisa nanti saya ajak ke mungkin ke Warma dari Kepala Sepeda dari Yayasan biar kami juga dengan posyandu. Nah, ini alhamdulillah semua hampir rata-rata di Desa Satria untuk sekolah posyandu udah banyak nih dari yang 1, 2 udah ya 3, 4, 5, 6, 8 sudah. Kayak 9, 9, 9, 10 8, 1. Mudah-mudahan kita berdoa nanti saya lakukan ke Kepala SPPD-nya biar kita sini datang ke kantor RW dan RW dengan kepala posyandu masing-masing. Karena setiap RW masuk posyandu dan juga ya RW ya. Nanti ya itulah kakak dari kita posyandu itu mengurangi adanya stunting ya bukan bisa. Jadi kan makanya tiap hari dia ada dan di sini sampai Jumat. Dengan menghormati bersama Medan Satria, dengan menghormati Kelurahan Medan Satria, dengan menghormati Kapolsek Medan Satria dan hari ini sebagai anggota terpilih, dan juga akan menghormati Babinsa Kelurahan Medan Satria, dan akan menghormati para pekerja di Kecamatan Medan Satria dan juga lurah Kecamatan Medan Satria dan juga kepala Puskesmas Kecamatan Medan Satria dan akan menghormati para ketua RW Kelurahan Medan Satria dari RW 1 sampai dengan RW 11 dan juga kita para ketua RT. Kami sampaikan bahwasanya pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 28 Januari 2026 kami merasa cukup berbahagia karena kami ditunjuk untuk siap dan tamat gubuk kampung. Jadi gubuk dan gubuk kampung Kecamatan Medan Satria. Terima kasih kepada Pak yang telah menunjuk kami di wilayah 08 menjadi pemenang terhadap gubuk kampung. Mungkin langsung saja terkait isu yang ada di lingkungan mengenai pasangan dengan beberapa minggu ini kita masih disebutkan dan masih ramai dengan
kondisi situasi ya, adanya intensitas hujan yang begitu tinggi ya, yang kita ketahui bersama, problemnya bukan di wilayah Kelurahan Medan Satya, seluruhnya yang ada di Kota Bekasi juga. Jadi kalau kami di sini pertama memang berkaitan dengan kali atau sungai. Kalau bahasa Betawinya itu rungsek, kalau dilihat ada atau rungsek, nggak enak-enak banget kadang gitu. Ya. Jadi kami ingin kita perhatian dulu kami itu, ya, karena memang dia terbangun fungsi. Ya, terutama kalau untuk sungai kita ada pendangkalan, ya. Terus kedua, izin kalau bisa tembok kiri kanan pondasi kali atau sungai perlu direvitalisasi lagi, ya. Karena memang ini dulu ada pondasinya kiri kanan itu pakai batu kali kan sudah rusak. Nah ini salah satunya kita ada bentuk bila sungai yang meluap tinggi kita akan lipat ke wajah, khususnya di wilayah warga RT 05 dan 04. Kemarin tanggal 14 Januari sudah terjadi ya, jadi ada apa banjir. Ya terus lagi untuk di sungai ini Pak Camat, kita kalau bahasa Betawinya bojogan atau tanggul kita yang di sana yang ada tujuh itu sudah tidak memadai, rusak. Sistem mesin hidro itu yang berfungsi, jadi tidak ada untuk mengatur naik turun untuk menutup dada rusak. Kondisinya untuk sekarang. Ya, dan juga kami ada di perbatasan yang 10 ya, itu ada beberapa nama memang berfungsi ya, untuk akses lalu lalang warga atau masyarakat. Nah di situ di bawahnya beberapa banget. Makanya waktu ada pematusan pernah ya kami itu pematusan hanya bisa pinggir-pinggirnya doang ya, kalau kita itu harus itu ya tidak bisa. Ini nanti perlu juga disegerain karena memang akses sungai ini atau aliran ini kita ada punya perbatasan dengan DKI. Ini RT 9 oleh 3 DKI. Ini kita kalau hujan ya kita ada komunikasi dengan RT 10 ya, karena memang kita antisipasi bila itu air sudah penuh di sungai kita harus ada di titik ya sentralnya BKT untuk melepas atau membuka pintu air itu supaya nanti dia ke arah semua ke BKT itu tutupnya. Karena air itu diperuntukkannya ini kalau air ini perhatiannya untuk pengairan sawah sama perikanan yang ada di DKI. Jadi ada tuh sistem otomatis yang air bisa naik ke atas. Ya. Nah, hal ini mungkin nanti bisa ditunjukkan juga pertama, dan juga kami mohon izin ini ada tarik ulur untuk kepentingan pertama dan pada saat air hujan penuh dikali dan disebutkan pihak patriot itu ya itu dia untuk ditutup, alasannya katanya dari ahli kalau paminnya sudah kebanyakan air. Jadi akhirnya tumpah ke majalah ini. Ya, jadi ini ada komunikasinya dengan bagus ya, karena memang ini ada kepentingan pada saat dia kekurangan air ini ditutup. Kita dikonflik sama DKI ada juga perlu buat pengairan sawah dan juga perikanan yang ada di sana. Dan ini apa nanti untuk teknisnya. Yang kedua mungkin Pak Camat ya, kita di lingkungan masih ada kendala masalah sampah ya. Mohon izin kalau untuk di lingkungan RW 7 atau 10 kita ada tempat sampah ya, untuk TPS-nya kita pakai karena PDT irigasi ya. Selama ini belum dimanfaatkan, belum digunakan, kita masih aman-aman aja. Hanya untuk menentukan di lokasi nomor 07 khusus
cuma angkat itu sama di bawah 07. Kebetulan di bawah 07 adalah ada 3 problem di bawah 07. Satu masalah sampah, kedua untuk air, ketiga kabel dan turun itu pertama. Kabel di depan itu pertama juga katanya juga mungkin ada juga dan turun itu memang itu bukan katanya. Itu depan sungai kosong yang rokok itu ada. Kemudian saya telah dibantu bersama masalah sampah dan di Jakarta. Untuk saat ini mereka memang kurang maksimal. Mereka kedua masalah itu air. Kalau saya buka kemarin udah dia ngomong tanggal 10 kalau sekarang di Solo abang saya udah dimulai. Sudah agak dari belum lagi proyeknya itu berapa? Terus yang ketiga masalah kabel. Juga di tempat kurang lebihnya mohon maaf bila kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Jaga Pak Wawan Temuan, yang saya hormati Pak Kamsita Pak Budi, yang saya hormati pembina saudara kita dari Kapolsek Pak Yogi, yang saya hormati dari Babinsa Pak Sari, yang saya hormati semua bapak-bapak ibu. Saya atas nama pribadi RW 10 intinya sama Bapak Camat dari penghapusan kali dari hubungan PT Aqua sampai dengan PKT perlu realisasi yang baik, karena sering kalau di sono ini penghapusannya pengennya itu kali itu Pak, karena banjir waktu itu banjir di wilayah saya kali 3 sih Pak. Iya. Terus juga masalah ini Pak, saluran air pemilihan yang ada di wilayah RT 4, 1 dan 2 sering banjir Pak di kampus saya. RT 4, 6, 1 dan 2. Terus juga Pak Taib tolong dibantu masalah posyandu. Intinya cukup sekian dari saya dari RW 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu ada yang mau disampaikan? Ibu yang mau disampaikan? Perwakilan dari ibu ada? Satu, udah yang merek. Oh, sama merek 10. Terkait dengan BG yang bernama Pak Babinsa Pak Sari. Dan nanti setelah 3 RW menyampaikan permasalahan dijawab atau dipaparkan Pak Camat, terus selanjutnya kita ke lokasinya sama diperbaiki 9 kali. Dimulai dari RW 7 dari pintu air, terus airnya juga kalinya sudah dangkal sampai ke RW 8 dan juga ke RW 10. Nah kebetulan buat alat turuknya udah siap di RW 11, nanti kan di Pak Camat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua terkait dengan kabel untuk DW 7. Sampah juga Pak Lurah. Iya. Yang 3 lah. Masalah kabel berarti kan di DW 7 sama RW 6 juga sebenarnya di situ yang sudah logos. Selanjutnya sampah sama RW 6, RW 7, RW 8, RW 10 sama juga permasalahannya sama. Satu aliran Pak. Satu aliran. Jadi kan Pak Camat menjawabnya satu aliran lagi. Irigasi semua sama. Sampah ntar semua sama. Nah, tinggal kabel aja nanti yang di RW 6 sama di RW 7. Aku di sisi ini. Kita tinggalkan aja biar kabel. Terima kasih para RW yang sudah menyampaikan
masing-masing persoalan yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, mungkin bisa dimulai dari tuan rumah nih, Ketua RW 08, karena tuan rumah. Oh iya dong. Karena tuan rumah jadi menyampaikan persoalannya paling banyak nih. Ada berapa nih? Baik, mungkin yang pertama terkait dengan fungsi kali sungai existing yang menjadi penyebab terjadinya genangan dan banjir, yang dimana tadi telah disampaikan oleh Pak Lurah dan Satria. Alhamdulillah per hari kemarin kami sudah berkoordinasi dengan UPTD BPSDA, UPTD wilayahnya dan UPTD alat berat, dan kemarin sore alat beratnya sudah tiba di depan kali irigasi depan PT Apple RW 11, dan saya pastikan bahwa dimulai pagi hari ini sedang dilaksanakan, sudah dimulai kegiatan normalisasi atau penggerukan lumpur dan sedimentasi, dan mungkin akan terus berlanjut sampai dengan ke wilayah RW 08 dan RW 10, yang dimana memang RW-nya ada yang menunggu-nunggu ini ya Pak RW ya. Jadi ya makanya alhamdulillah insya Allah dengan camat ketua kampung sekarang ketua RT, ketua RW kagak usah capek-capek nyariin lurah, nyariin camat, nyariin PTD teknis, ada bisa, ada di Marpol juga. Kan kalau begini kitanya jadinya bisa ketemu nih, bisa mau. Kalau begini enak nih, bareng-bareng lihat wilayah, lihat lingkungan, masalah tidak lanjut ya, PTD-nya ada, lurahnya ada, camatnya ada, RW-nya ada ya. Ya, nggak apa-apa, dibantu semua. Ya. Ini pintu air yang mana? Yang ini? Yang putih. Iya. Tapi orang PJT sering gini juga kan, rutin ini kan. Dia pinter gini. Kalau memang di kota kita juga tidak lagi secara langsung. Kalau memang di PJT kita harus koordinasi dulu. Nah ini ATR biar pada paham. Yang namanya alur pemerintahan itu pasti ada birokrasinya, terutama administrasi surat pengurusan. Lalu ditindaklanjuti sama koordinasi secara pembicara ketemu langsung diskusi masalah. Itu. Nanti ditindaklanjuti dulu. Ya, kalau memang bisa diambil alih, ya kita ambil alih. Diperbaiki, dihidupkan kembali biar tidak bisa dilakukan penggalian air. Ya gitu Pak RW ya. Sama, iya, makanya yang hasil mau banjir. Oh, dibuka banjir. Jadi tutup sebelah aja dibuka. Diatur. Nah ini kalau ditutup habis, lalu banjir. Nah, banjir kalau dibuka. Ya memang begitu pengendaliannya. Lihat dulu kebutuhannya dan situasi dan kondisinya. Gitu. Ya makanya nanti dengan kita cek sekarang secara langsung, kemungkinan insya Allah nanti ditindaklanjut ya. Ini bisa diperbaiki atau diperbaharui. Oke, Maro ya. Kalau itu kenapa masalahnya? Sama juga. Ini cara ngatur kendalinya gimana nih? Ada tuang ini juga ada. Bukan, maksudnya kalau lagi kondisi intensitas hujan cukup tinggi, DNA kalinya tinggi, nah ini ngaturnya gimana nih biar semuanya seimbang. Wilayah RW Belatono aman, wilayah RW Belas ini aman. Paling panjang karena dapat ditutup. Oh gitu. Karena juga mau ngucur harapan kita. Ya. Naik. Jelas kemarin semuanya bang. Ini alirannya kemana, ke Harapan Indah? Jadi kalau lagi tinggi itu ditutup. Ditutup. Supaya nggak ada kontribusi air ke sana. Lalu harinya kesini semua. Yang di sana banjir. Ini sampai kanal mana pak? Sampai kanal, dekat teh. Jadi kalau di penuh, lalu di apa?
Buat kepam. Ya, ada tadi. Ini kering. Ya kering sini. Ayo belokin dulu. Jadi harapan kami ya khususnya yang ini lah. Yang dulu nih. Kalau satu lagi. Biar gampang di sini Pak. Contohnya. Kalau saya ini kami janji sama saya. Kedua, gua sama dapat janji. Ya makanya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau bila mana pemerintah sudah membangun infrastruktur, baik itu air, saluran, jalan, jembatan, agar kita bersama-sama melakukan pemeliharaan, dirawatin tuh. Ntar aja udah dibangun, orang ditengok bisa. Ayo masih apa lagi? Oke deh, ya, itu ya sepakat ya, nih kita komitmen ya, RW ya. Ya udah, oke Pak Sanu dicatat ya. Nanti tindak lanjut ya, laporan ya progresnya. Ini bersih soalnya bagus. Lagi apa ya betul? Potong royong. Ini bagus ini. Kalau lagi musim hujan banjir. Jangan banjir pada saat air datang hujan. Penampungan itu ntar Pak Camat. Coba ngetononya, anunya ujungnya di mana? Iya ini mah kecil banget salurannya. Udah gitu mungkin paling bisa didalemin doang nih. Kalau emang bisa digedein ya pasang unit ukuran 30 gitu. Kalau unit mah kan tetap bisa dipakai jalan ya, bang, jalan kaki mah masih bisa. Karena ini kecil banget salurannya kan. Ya. Iya paling digedein didalemin. Hidup nggak bisa seperti ini. Nah. Tinggal itunya nggak bisa sebenarnya. Ya paling yang kesininya ntar pakai turap didalemin doang dah gitu. Walaupun nggak pakai unit, spot aja berarti. Kalau Gitu. unit mungkin kebongkar nih. Iya. Bongkar lagi. Gak apa-apa makan ke jalan, kalau Yudit makan ini mah jalan kaki doang bisa tetap tutup Yudit bisa buat injak kan bisa. Bisa. Gak masalah. Ya. Kemana ini? Perwe. Ya. Enggak lagi dasar. Iya, sini Pak Camat nih. Kalau udah. Nah, ini bisa Musim banjir. Oh. Bisa kalau Udah Yudit. deh nih. Udah deh editnya. Udah. Tutup apa nih Pak Camat? Hah? Iya. Bukan Yudit ini. Gua kalau Yudit mah apa? Orang kagak ngerti ya mah. Ini sing mampet nih. Pak Camat kalau udah. Nah ini bisa nih. Pasang Yudit bisa nih. Bang Saan nih usulin nih Bang Saan. Oke, pematusan dulu aja Mas. Ini apa sama Pak? Wah, ini ntar ini yang Haji Basar. Pak Ustadz, Haji Basar. Ya, turunnya kemana Pak? Sono mana? Larinya Oh keluar. no, sering macet di sini mampet nih. Iya di dalemin. Ini apa nih pam nih ya? Pak ini. Spiteng Pak, kalau pam ini. Oh itu pak. Spiteng. PKPU ini Pak. Oh, nah, ini kan kalau instalasi begini nih masangnya tuh di dalam saluran itu jadi nambah-nambahin kredit jadinya. Kalau pam sini Pak nih. Bukan. Nih, Ya kan kalau pasangan instalasi ini begini ada aturannya dia di kedalaman berapa meter gitu. Jadi nggak ganggu existing badan saluran juga. Ini crossing nih, kodetan nih. iya. Crossingan ini. Ini turunnya kemana ya lagi Pak? Sono. Langsung lu bekat ya. Balik lagi depan Pak, dari depan balik ke sini, muter sini lagi. Kalau motong kompas dari situ ke sini bisa. bukan ke BKT ente. Iya ini, kate. Muter jadinya di depan dulu kemari terus muter. Nggak langsung ya? Ini kan perbatasan Pak ini. Ini DKI ini. Arahnya yang ke BKT ini Pak. Bagus ini. DKI kan? DKI ya ini Pak. Lagi ulang juga. Orang Jakarta berarti dia. Ini udah DKI, lu udah DKI tuh. Tadi nggak tahu kan kan? Ayo. Ya ini makanya kalau kayak begini kan ini namanya semua secara keseluruhan sistem drainase. Makanya harus dilihat nih alur air, connectingnya segala macam. Kalau emang kecil jadi gedein di dalemin. Tapi harus dipelihara, dirawat gitu. Percuma mau dibangun bagus kayak apa juga kalau kagak dirawatin, gak dijagain mah. Iya. Fungsinya nggak akan bagus gitu.
Ya, Pak RW ya. Komitmen ya ini ya. Yang terpenting K3 itu harus rutin. Jangan sampai nggak K3. Ketiga itu camat ya. Iyalah. Masing rumah depan rumah dia aja bersih kan kelas loh. Masing-masing ada Masing-masing rumah gitu ya. masing-masing ada bersih depan rumahnya. Sekarang mau wajib, terutama nih RW yang punya jalan-jalan utama tuh, itu kan mukanya kota itu, berarti harus dibersihin. Iya, jadi kalau lintasan jalan kota pasti pejabat lah, apalah ini semua kan lewat bareng-bareng tuh, dilihat tempatnya, pedestriannya, terus juga PSU-nya di situ, rumputnya udah sepinggang-sepinggang. Itu bingung kadang-kadang saya ngelihatnya cuek aja gitu kan. Ya Pak Lurah ya? Iya, makanya mulai sekarang kita K3 rutin dah bareng-bareng. Kalau perlu dibantuin, undang lurah sama camat, nggak apa-apa, ntar saya hadir. Ya. Iya. Ya udah ntar dicatat dulu Pak PTD ya. Tolong ya. Tapi dianalisa dulu, dipelajarin. Jangan sampai udah kita tanganin, besoknya malah air mampet lagi kagak lancar. Oh ya udah. Muter-muter sono, muter lagi kan. Bisa kalau pada tidur siang dulu malah repot. Ya. Depan rumah dia kecil banget. Nah itu juga kan saluran bersih, nggak kotor. Abang Iya tuh. Iya, Habis air Sapu. sama bawa. Tapi saya memburuan. Tuh nih kayak begini-begini ini kan kudu dirapiin nih tuh batunya jadi jatuh di saluran. Ini depan rumah dia. Mau dia semensa. Tegur itu yang punya kontrakan biar di ini dirapiin. Ini DKI ini, DKI. DKI udah DKI. Oh, DKI ini Terima kasih sini. Semen sesak itu kalau Ini DKI. negara tetangga ini. berarti kalau besan deket sama Jakarta. Besan Depan rumah. Besan nggak jauh. Tuh, beli tuh. Jadi orang Jakarta tuh. Jalan Jakarta aja nih. Itu ada tubuhnya kan itu. Enggak. Ada apa? Ada biasanya ada. Malah kosongnya itu baru 16 nih. Ya. Iya, 16 17. Ya. Itu ada maksudnya kalau nanti udah Ini perbatasan ya. Kan biar nggak terlalu lama. Makanya kalau itu harus ada pintu air. Oh gitu. Ini DKI. kayak ini. Bang ini. Dijadiin energi gitu. Iya ada pembakaran. Oh itu yang 10. Di atas saluran lagi. Nyalahi aturan. Kayak dulu di Pekanbaru. Jadinya aparatur nih, kelurahan, kecamatan, atau menjadi teknis langsung beradu, langsung ketemu. Tujuannya pertama silaturahmi, kedua penyelesaian persoalan yang ada di karena habis tamat kampung bisa diskusi, langsung saya tinjau persoalannya apa, langsung kita koordinasi ke dinas teknis. Ya, ngapain lagi? Iya, jangan sampai pejabat kewilayahan malah diubah-ubah sama tokoh merek. Karena orang yang kata